Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di tempat saya. Menyesuaikan kapan kalian nonton silahkan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi kita di channel Kabar Pasar. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang terkait dengan perkembangan bangsa kita, di mana harga pangan semakin melejit dan rakyat makin sulit hidupnya. Dan pada kesempatan ini mari kita ikuti berita anggota DPR RI dari fraksi sebuah partai, tidak saya sebut, dengan inisial namanya JR. Ya, ini tidak perlu saya sebut supaya tidak membuat yang bersangkutan populer, tetapi kita ikuti saja narasi yang dia sampaikan. Dia melakukan interupsi pada rapat paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022. Pada kesempatan tersebut, JR menyuarakan aspirasi masyarakat yang kehidupannya makin sulit akibat harga pangan yang terus mencekik. Menurut JR, harga komoditas pangan yang terus naik telah memberi beban ekonomi setiap rumah tangga di masa pagebluk atau pandemi sekarang ini. Politikus sebuah partai ini mengingatkan pemerintah jangan main-main tentang urusan pangan. Pasalnya hal ini menyangkut urusan hidup mati rakyat kita. Menurut JR, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan, pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan melakukan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Atas amanat undang-undang ini, seharusnya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Tetapi selama ini persoalan pangan, terutama meroketnya harga komoditas pangan, malah terus terjadi setiap tahun, ujar JR. JR menyebut meroketnya harga komoditas pangan sebagai kado pahit tahun 2022 bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dirinya sebagai anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek yang berhubungan dengan sektor pangan agar dikelola secara lebih baik, lebih sistematis, dan selalu berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat. Legislator Senayan ini mengusulkan kepada pimpinan sidang paripurna agar segala kewenangan yang dimiliki DPR RI supaya ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga pangan dalam kerja besar penanganan pandemi COVID-19. Menurut JR, hal ini penting dilakukan karena vaksin dalam tanda petik terbaik bagi rakyat adalah pangan yang murah, cukup, terjangkau, dan bergizi demi kehidupan rakyat yang lebih berkualitas. Anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian dan pangan ini mengingatkan pemerintah agar jangan hanya memperhatikan kepentingan bisnis atau perdagangan komoditas pangan secara bebas tanpa keperbihakan negara terhadap kondisi pangan nasional. Janganlah kelola urusan pangan ini dengan paradigma bisnis atau perdagangan semata, karena negara harus hadir menjaga kecukupan pangan dan harga yang stabil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi berita yang saya ambil dari sebuah portal. Kemudian mari kita sama-sama lihat fakta di lapangan bahwa apa yang dilakukan oleh pengelola negara selama ini menjadikan rakyat sebagai sapi perahan, ya. Pajak dinaikkan dan kemudian pada saat yang sama
mereka seperti berdagang. Mereka memposisikan diri sebagai pedagang yang kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan pedagang. Bahkan seperti yang kita sering ikuti kasus swab PCR yang luar biasa gilanya itu ya, di awal-awal pandemi dulu itu, sampai kemudian melibatkan menteri-menteri, paling tidak 2 menteri senior ya, yang kemudian memanfaatkan dengan memberikan suatu pelayanan swab PCR dengan harga yang gila-gilaan. Belakangan diketahui bahwa harga PCR di India misalnya itu hanya Rp95.000, itu bahan bakunya yang kemudian di sana diterapkan harga sekitar Rp150.000. Tetapi di negara Ruwetnesia ini di awal-awal penerapan atau penjualan atau apapun namanya, karena kemudian sifatnya lebih kepada jual beli, harga untuk swab PCR sampai menembus angka 3 juta, yang kemudian ketika viral akhirnya turun ya, dari 3 juta kemudian 2 juta, 1,5 juta, 1 juta, 800.000, 500, dan sekarang yang saya dengar ya itu kurang lebih 300. Itu pun masih sangat tinggi dari bahan baku untuk swab PCR itu sendiri. Itu sebagai contoh saja, sebagai ilustrasi betapa pengelola negara menjadikan pandemi, menjadikan bencana sebagai lahan bisnis. Dan diduga kuat pada sektor-sektor lain, perdagangan lain. Yang terakhir kemarin adalah minyak goreng. Itu juga ada permainan dari sejumlah oknum pejabat tinggi negara yang kemudian memanfaatkan kesulitan rakyat kemudian untuk kepentingan politik. Begitu teman-teman. Jadi memang problem dari bangsa ini adalah pengelola negara yang tidak profesional. Kalaupun profesional hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, sementara rakyat, nasib rakyat semakin terpuruk dan kemudian dari hari ke hari semakin sulit, dan ekonomi mencekik mereka dari semua lini ya, dari semua sektor, membuat mereka semakin sulit hidupnya. Dan yang terakhir kita ikuti bagaimana kebijakan yang menyusahkan rakyat ketika rakyat akan membeli bahan bakar ya, bahan bakar Pertalite, bahan bakar solar di SPBU Pertamina, dilakukan aturan yang sangat menyulitkan bagi rakyat kebanyakan. Apa pendapat teman-teman? Silahkan berkomentar di kolom komen. Silahkan, ini adalah free market of ideas, free market of opinion. Silahkan, kalian bebas, boleh berbeda pendapat dengan saya. Kita lakukan diskusi publik di ruang channel ini. Demikian, sudah 8 menit, mau 9 menit. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan analisis ataupun informasi seperti ini menambah wawasan kita, supaya kita tetap kritis terhadap perkembangan bangsa ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.